Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ketemu kembali di kesempatan kali ini di TVRJ Channel Televisi Rakyat Jelata yang kali ini berada di Hotel Zoom ya di Jalan Jemur Sari Surabaya. Baiklah kalau gitu, dalam jumpa kita kesempatan kali ini perbincangan atau bincang katulistiwa yang tentu akan mengetengahkan tema peran mahasiswa terhadap pengalihan subsidi BBM. Bareng bersama saya Iwan Samudra yang akan temani Anda untuk hari ini, dan tentu semoga apa yang kita obrolkan di hari ini bisa memberikan sebuah hal yang terbaik untuk kita semuanya. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, and share, and comment di TVRJ Channel Televisi Rakyat Jelata yang tentu membuat atau bisa memberikan edukasi kepada kita semuanya. Sahabat dan juga dulur ya yang kali ini menyimak di TVRJ bahwa seperti keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, bantuan pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun ini diberikan untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga barang dan juga mengurangi kemiskinan. Dari besaran bantuan sosial tersebut ini masyarakat juga diberikan 3 jenis bantuan berupa bantalan sosial. Tentu diantaranya ada BLT, kemudian ada juga bantuan subsidi upah, serta juga bantalan sosial yang lainnya, yakni bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU atau dana alokasi umum, dan juga DBH, dana bagi hasil sebanyak 2,17 triliun. Baiklah kalau gitu, sahabat dan juga dulu TVRJ Channel, kita di hari ini akan berbincang dengan para narasumber kita yang sudah hadir, yakni para narasumber yang sudah siap mendampingi kita, dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol banyak bersama narasumber yang satu kali ini. Langsung saja saya akan menyapa para narasumber ini. Saya terlebih dahulu kepada narasumber saya yang terhormat, Bapak Dr. Nurholis SSOS MSI, Kepala Dinas ISDM Jawa Timur. Selamat siang Pak Nurholis. Bagaimana kabarnya Pak Nurholis? Alhamdulillah, ini pagi yang cerah. Cerah ya. Begitu kelihatan sumringah dan keceriaan dari Pak Nurholis sendiri ya. Harus ceria gitu. Didampingi para mahasiswa di juga teman-teman PKL gitu ya Pak Nurholis. Oke. Baik, Pak Nurholis, terima kasih atas kerawuhannya, kedatangan di kesempatan kali ini. Dan juga sahabat dan juga dulu TVRJ Channel, ini juga ada narasumber yang tentu saya juga akan memperkenalkan dua mahasiswa, yakni Mas Fadil Giantoro, ini Presiden Mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya. Halo Mas Fadil. Mas Fadil sehat ya Mas Fadil ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Ini kelihatan nanti sudah siap ya untuk bisa menjawab diskusi kita di saat ini ya. Siap, karena momen ini juga untuk diskusi kita bersama Bapak Nurholis selaku. Oke. Peran mahasiswa terhadap pengalihan subsidi BBM, gitu ya? Siap. Oke, baik. Dan juga saya ingin sekali menyapa dari narasumber saya, masih dari mahasiswa, kali ini dari mahasiswa Universitas UNESA ya, Mas Dwi Ardiansa. Halo Mas Dwi. Halo, selamat pagi. Pagi ya, sehat ya Mas Dwi ya? Alhamdulillah sehat. Kuliah masih jalan terus? Masih jalan. Demo masih jalan terus? Baru kemarin sore. Oke, siap ya Mas Dwi ya. Saya panggil Mas Dwi ya, Dwi gitu ya. Oke. Dan selanjutnya ini sahabat TVRJ, saya juga ingin sekali menyapa narasumber saya yang tentu saat ini juga luar biasa sekali, bersama dengan Abah Eko Sutrisno SE, ini selaku pedagang kaki lima. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Gimana Abah? Sehat? Sehat. Sehat ya. Semangat. Semangat gitu ya. Meskipun dilanda seperti kali ini masih sehat ya. Oke. Baiklah kalau gitu. Sahabat TVRJ dan juga ada semuanya, di siang hari ini saya juga ingin sekali bertanya-tanya, diskusi, dan silakan juga Anda yang ingin berkomentar dalam diskusi ini. Kita memberikan seluas-luasnya untuk komentar Anda. Bagaimana kan action dari kita ini? Tentu ini bisa memberikan sebuah masukan untuk kita semuanya. Saya
ke mahasiswa dulu ya Pak Nurholis ya. Baik, langsung saja saya akan menuju ke teman-teman mahasiswa yang kali ini siap untuk memberikan pendapatnya ya. Karena ini memang peran dari mahasiswa itu sendiri. Peran mahasiswa terhadap pengalihan subsidi BBM. Nah ini kalau Mas Mas Fadil ya. Ini tanggapan dari Mas Fadil sendiri tentang pengalihan subsidi BBM ini apa ini Mas Fadil? Ya, kalau tanggapan dari saya soal pengalihan subsidi BBM terhadap dana-dana bantuan tadi di BLT juga bantuan langsung upah juga, itu menurut saya itu hanya langkah pemerintah untuk memberikan sebuah obat sesaat terhadap rakyat. Karena kalau kita lihat kenaikan BBM yang signifikan di angka 2.500 itu dapat membebankan rakyat secara langsung. Dengan bantuan sekitar pengalihan 24,17 triliun dan dialihkan kepada masyarakat yang kurang mampu sekitar 150.000 per bulan dan kepada pekerja yang di bawah 3,5 juta dengan upah 3,5 juta dengan bantuan 650.000 rupiah, saya rasa itu hanya obat sesaat. Karena mungkin juga bantuan ini hanya sesaat dan tidak bisa kita gelontorkan untuk seterusnya. Karena kalau kita lihat kenaikan BBM akan berlangsung lama, tapi BLT tidak bisa diberikan untuk terus setiap bulan secara rutin dan tepat sasaran itu belum tentu. Jadi untuk pengalihan subsidi BBM terhadap bantuan langsung tunai itu, saya rasa itu langkah yang kurang tepat. Seharusnya pemerintah memberikan solusi yang lain. Karena kalau kita lihat setelah adanya pandemi dengan rakyat yang sudah tertekan dengan kondisi pandemi, dengan pendapatan yang berkurang, akhirnya mereka disodorkan lagi dengan masalah lain dengan kenaikan BBM. Karena kalau kita lihat harga-harga sekarang sudah mulai naik, walaupun belum kita rasakan secara keseluruhan. Walau seperti di sektor, misal sebagai mahasiswa ini saya, kita sering mungkin istirahat kelas, ngopi, istirahat kelas, makan, itu kenaikan sudah terasa di sektor pangan, terutama di warung-warung. Dengan saya mahasiswa dengan saku yang tidak naik itu juga merasa terbebani, bukan hanya masyarakat di pedagang-pedagang kecil juga. Jadi emang ini tuh berdampak besar terhadap rakyat, dan bantuan tunai langsung itu salah satu langkah pemerintah, tapi bukan langkah yang sangat membantu. Harus ada solusi lain terkait dengan kenaikan UMK, kenaikan upah minimum setiap daerah. Itu salah satu langkah yang seharusnya solusi yang harus diberikan oleh pemerintah untuk sekarang, bukan nanti. Jadi pada dasarnya Anda kurang sepakat begitu ya, karena itu hanya obat sesaat begitu ya. Kalau Anda sendiri Mas Dwi juga sebagai aktivis dari mahasiswa sendiri, apa sih pendapat Anda sendiri terkait dengan peran mahasiswa terhadap pengalihan subsidi BBM ini? Baik, terima kasih. Secara sikap saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fadil tadi. Kalau dalam mahasiswa memang BBM ini menjadi mata kuliah baru beberapa minggu terakhir bagi mahasiswa, karena memang kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama terkait dengan kenaikan dan pengurangan subsidi. Dua hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan di sini adalah dari kacamata mahasiswa. Yang pertama adalah terkait dengan produksi BBM itu sendiri. Kami melihat bahwa memang unit-unit yang kemudian dikelola oleh pemerintah ataupun swasta untuk memenuhi kebutuhan BBM yang ada di Indonesia itu masih belum bisa untuk dimaksimalkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang cukup miris bagi kami mahasiswa adalah kemudian kata subsidi untuk masyarakat miskin ini tidak tepat sasaran. Bagaimana mungkin 80% dari masyarakat mampu itu menghabiskan 60% daripada kuota subsidi dari BBM itu, dan hanya 20% masyarakat miskin yang menikmati 40% daripada BBM bersubsidi. Jadi maksud saya adalah saya tidak melihat ini sebagai sikap pasca daripada kenaikan BBM, tapi saya melihat bahwa kenaikan BBM hari ini di suatu peristiwa yang kemudian sebabnya bisa kita tahu bahwa pemerintah telah melakukan kesalahan pada masa sebelumnya. Sehingga kalau bicara soal BLT dan sebagainya itu adalah tahap lanjutan. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana pemerintah menuntaskan terlebih dahulu
terkait segmen produksi dan monitoring itu. Karena sampai hari ini saya melihat pemerintah belum berani untuk menentukan kebijakan untuk memonitoring bagaimana mendistribusikan BBM secara tepat sasaran. Kalau terkait dengan BLT, saya juga menggarisbawahi bahwa memang BLT ini bantalan sosial yang kemudian ditawarkan dengan berbagai kualifikasi. Saya juga bersama teman-teman mahasiswa bukan hanya mendemo atau menyampaikan sikap untuk kebijakan pusat, tapi kami juga turun ke pemerintah yang di daerah ataupun kota. Kami melihat bahwa memang secara struktural pada pemerintah kota, kami sudah melakukan demo kemarin di balai kota. Kebetulan juga ada Pak Eri bersama Pak Adi mewakili DPRD Kota Surabaya. Di situ pertanyaan kami hanya satu, bagaimana pemerintah kota untuk mengintervensi inflasi ataupun penurunan daripada daya beli masyarakat yang ada pasca dari kebijakan BBM. Jawabannya cukup normatif yang kami temukan bahwa memang kebijakannya adalah terkait dengan bantalan subsidi untuk pendidikan. Padahal itu diberikan sebelum BBM itu naik sudah ada. Maksud saya intervensi tambahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kota ataupun pemerintah daerah untuk kemudian meningkatkan dua hal tadi. Jadi sudah ada pertanyaan ini dari apa yang saya sampaikan. Bagaimana pemerintah menjamin intervensi produksi itu dapat memenuhi kebutuhan Indonesia, masyarakat Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana pemerintah menyiapkan instrumen untuk mengawasi pendistribusian BBM. Kalau kepada pemerintah daerah, bagaimana intervensi untuk menghalangi atau mempertahankan wilayahnya untuk penurunan atau peningkatan inflasi tadi, dan bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat pada daerah atau kota itu. Itu yang sayang sekali. Harapan saya ada Bapak Tony yang kemudian bisa menyampaikan sebenarnya, cuman kebetulan beliau tidak hadir. Ya mungkin semoga penyampaian ini yang kemudian bisa saya sampaikan ke masyarakat menjadi kesadaran bersama seperti itu. Berarti pada dasarnya belum tepat sasaran begitu ya untuk pendistribusian dari subsidi tersebut ya, baik itu BLT dan sebagainya begitu. Anda melihatnya seperti itu ya Mas Dwi ya? Ya benar ya? Oke. Nah, ketika nanti ada skema yang nanti Anda juga siap dong ya untuk ditunjuk, mahasiswa ditunjuk untuk bisa memantau. Kira-kira Anda berdua selaku aktivis itu siap ya untuk memantau pendistribusian itu? Ya, pengalian? Iya. Siap ya? Kalau dari saya pribadi, kita dari mahasiswa akan selalu menjadi pengawas dan pemerintah. Pasti kita membantu pengawasan subsidi, pasti kita membantu pengawasan pendistribusian bantuan langsung tunai, dan menjadi solusi juga untuk pemerintah bahwasanya memberi cara baru soal pendistribusian, entah melalui My Pertamina, karena Pertamina pun mempunyai aplikasi yang bisa digunakan untuk memantau pendistribusian. Dan bila pemerintah tidak bisa menggunakan instrumen itu atau khawatir dengan orang-orang yang belum berteman dengan media sosial, dengan gadget, bisa dikeluarkan juga kartu. Indonesia sudah sering mengeluarkan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Kenapa tidak mengeluarkan kartu untuk pembelian BBM bersubsidi? Cara saya itulah yang tepat daripada mengurangi dana dari subsidi BBM. Oke. Baiklah, kalau begitu banyak hal ya sebenarnya sahabat TVRJ Channel, dan persoalan-persoalan itu tentu harus kita ketahui bersama, dan kita coba nih ya sebenarnya apa yang terjadi, baik itu pengalihan ini ya subsidi BBM, kemudian ada kenaikan BBM juga yang mempengaruhi banyak sektor gitu ya. Kali ini saya ingin sekali bertanya kepada Bapak Nur. Oh, Pak Eko dulu. Saya coba untuk ini gongnya berarti gitu ya Pak Nur. Oke, kalau pedagang, apa yang Anda rasakan begitu para pedagang sendiri terkait dengan pengalihan subsidi BBM, kemudian tentu awalnya kan terjadi kenaikan BBM itu sendiri. Bagaimana, Abang Eko? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, dan saya dalam keadaan sehat walafiat. Karena bagaimanapun ini sangat penting untuk statement-statement akibat dari kenaikan BBM ini berdampak sekali terhadap PKL. COVID
belum selesai sudah naik BBM. Sementara pemerintah mengatasi masalah kenaikan cabai aja, sembako aja, itu gak karu-karuan repotnya kesani. Sampai presiden turun tangan, dan menterinya kemana? Sementara yang kami butuhkan hanya dari segi permodalan. PKL itu tidak repot-repot Kak, karena kami mendukung terkait pengalihan subsidi. Karena apa? Sebenarnya saya punya konsep untuk pengalihan subsidi di sektor Pertamax dan Pertani. Itu ada konsep sebenarnya dari PKL. Konsepnya itu kalau Pertani diberikanlah pintu sendiri. Itu kan ada sepeda motor, ada bemo. Nah, sepeda motor aja yang dipakai PKL sekarang 50.000 dalam 1 minggu. Yang semestinya 20.000, 50.000. PKL juga ikut memantau. PKL juga ikut memantau dalam hal subsidi itu supaya tepat sasaran. Tapi kok tiap Pertamina itu, tiap pom bensin itu kok nggak ada polisi atau siapa yang menjaga itu? Maksud saya seperti itu. Dan tolong apabila ada gladi resik dari Satpol PP, sekarang kan lagi keadaan sulit Pak ya. Sekarang dalam keadaan sulit. Terus terang aja ekonomi sekarang ambruk Pak. Jujur ini sudah saya rasakan ini. 9 hari dari BBM naik itu sudah sangat kerasa. Karena bagaimanapun juga dampak sosialnya kepada anak-anak kita. Sabu sekolah, kayak tuku rokok ya naik, kayak semua naik. Itu dampak sangat besar itu. Justru itu untuk terkait dengan pengalihan subsidi ini, saya minta kepada pihak pemerintah menempatkan polisi-polisi yang ada di tiap pom bensin supaya ada arah, supaya mengarahkan mana Pertalite, mana Pertamax. Mungkin itu. Terima kasih. Tapi pedagang sendiri sudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah itu? Oh tidak ada Mas. Oh belum ada. PKL belum turun. Belum turun Belum. Ya. Baik yang namanya PKH, BLT belum turun. Ada sekitar 17.000 kalau Ada 17.000. Ya, semoga habis talk show, habis ngobrol kita ini langsung keluar besok gitu ya. Amin. Pak, ya? Amin. Amin. Oke. Itulah suara dari pedagang sahabat TVRJ channel. Tentu ini menjadikan sebuah hal fenomena yang tentu harus kita cermati bersama. Kita coba untuk cari tahu sebenarnya bagaimana sih, apa yang sebenarnya terjadi sehingga ada pengalihan subsidi BBM untuk Pak Nurholis selaku dari Kepala ESDM Jawa Timur. Apa ini Pak? Pertama terima kasih saya ucapkan kepada penyelenggara. Ini sebetulnya kegiatan yang bagus Pak. Artinya biar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kegiatan semacam ini, apalagi judulnya itu ngeri ya Pak mahasiswa. Kalau buat kami Pak dinas sudah biasa dengan teman-teman. Kami sudah biasa, bahkan kalau perlu demo tiap hari tidak masalah Pak. Karena buat saya itu tidak akan pernah menghindar kalau teman-teman demo itu kan ada saluran yang tersumbat. Sehingga ada arahan dari pimpinan kami, gubernur, harus diterima. Setiap ada unjuk rasa, harus diterima. Karena dari situlah mereka akan tahu, oh ternyata dalam hal ini Pemprov sudah berbuat banyak. Akan tetapi kalau demo, apalagi pejabatnya ada setempat, dalam hal ini kami kepada setempat harus diwakilkan kabinnya itu nanti tidak selesai. Memang dampak dari kenaikan BBM ini meskipun sebetulnya tidak langsung
berkaitan dengan kami di Dinas SDM ini yang demo sering ke tempat kami. Sudah berapa kali kamu di demo, tidak apa-apa kita terima, itu teman-teman kami semua. Dari situlah kami akan tahu, oh ternyata adik-adik itu karena tidak tahu. Oh ternyata adik-adik itu salah sambung. Sebenarnya demonya bukan dari buat kami, tapi tidak apa-apa. Mereka juga seperti yang terakhir teman-temannya ini dari teman-teman salah satu unsur dari teman-teman mahasiswa itu, Mas tolong ini diteruskan ke saya teruskan. Artinya apa yang menjadi aspirasi mereka pasti akan kami teruskan, dan pesan pimpinan gubernur, kalau teman-teman dikasih tahu apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita perbuat, intervensi apa yang sudah dilakukan. Kalau BLT barusan kami Pak, itu kan pemerintah pusat Pak, termasuk tadi bantuan itu Pak, dulu itu baru kami. Tapi banyak sekali yang sudah diperbuat, yang kemarin hari Jumat itu di-launching. Jadi mulai kemarin sudah di-launching bantuan apa saja sih yang akan dilakukan oleh Pemprov untuk membantu teman-teman kita, untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur Pak, ini sebelumnya menjadi Surabaya Jawa Timur. Ini untuk keluar dari masalah dampak naik BBM maupun inflasi. Salah satu contoh di tempat saya Pak, di tempat kami di Dinas SDM. Ini kami memberi bantuan pulsa token. Tentunya yang sudah masuk dalam DTKS ada sekitar 19.500 lebih kami dapat. Itu momen Pak sebetulnya Pak, karena bayar address. Artinya kalau urusan kami Lampung stok masukan, nggak mau Pak, tapi itu masalah kami lakukan. Itu kelihatan sederhana, tapi masukan di sistem itu satu-satu Pak, 19.000. Keriting tangannya ini kalau kita berarti memang itu tugas kami Pak. Ini beneran, tidak banyak Pak yang kami bantu, karena memang anggaran kami tidak banyak. Tetapi bantuan kami cukup untuk 1 tahun 6 bulan. Dia tidak usah bayar listrik. Coba bayar. Kalau teman-teman tadi itu kan hanya kayak kasih permen gitu istilahnya, enggak kali ini. Karena bagi mereka kalau kita tepat sasaran, nasihat itu bermanfaat. Sudah kita itu kalau teman-teman dari masyarakat miskin itu dengan 300.000 itu bisa 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 6 bulan kali 452. Itu dulu kami yang nyambungkan gratis Pak. Hukum itu nyambungkan gratis, mulai 2009 gratis kita kasih, sambungannya itu gratis. Saat itu sudah kita kasih tahu, tentang udah habis. Kita kasih lagi karena menurut kami juga gubernur ini sangat bermanfaat bagi mereka. Itu hanya salah satu sisi. Bapenda misalnya, hari ini lebih 64 miliar Pak. Berapa apa? Untuk mobil yang 4 kuning kendaraan umum orang angkutan lebih 34.000 Pak, gratis penjagaan bermotor. Itu masuk itu, itu bukan tidak masuk hitungan yang permen tadi. Karena dari mereka, karena kan dari itu kaya Pak, untuk cari nafkah, bukan sekedar uang tetap. Itu urusan pemerintah pusat lah, PRT dan sebagainya. Tapi kami banyak sekali Pak. Nanti akan ada pasal 2 juga bantuan untuk ojol online maupun konvensional. Bantuan untuk teman-teman itu ada semua ada. Bantuan juga nanti yang Bapak Terus Sambi itu tadi ada. Di Dinas Koperasi kan kami ada. Banyak sekali bantuan itu Pak. Nanti kalau tidak cukup mau jelaskan 1 jam tidak cukup di sini. Tapi kalau panjang mau diskusi setelah ini banyak Pak bantuannya. Banyak sekali item-item gitu. Tapi tugas pokok di tempat kami adalah terkait dengan bantuan token. Itu sangat bermanfaat, bukan seperti mana suplemen besok besoknya enggak. Karena dari situ kalau yang mungkin orang tidak punya bisa belajar anaknya, mungkin kalau usaha kecil bisa nyambung. Karena dulu nggak tersalurkan itu, nggak listrik nggak punya dan sebagainya, masih banyak jalan. Karena itu kami concern ketika sudah tokennya bantu sudah 1 tahun 6 bulan. Itu token sudah lama ya atau program sesaat atau setelah adanya kenaikan BBM atau seperti apa sih? Jadi kan begini, kami bantu itu mulai 2019 sampai gratis. Listrik gratis kepada masyarakat miskin. Kami tentunya tidak banyak, PLN juga bantu. Tetapi dari 2019 ke sini itu gimana tidak habis. Ini baru Pak.
bukan karena kata teman itu loh selawas itu udah buat apa? Karena dampak inflasi. Karena kalau mereka tidak kita intervensi nanti inflasi kan semakin tinggi. Jadi banyak sekali dari pertanian juga ada namanya Bunga Lestari, dari Diperintah nanti ada juga pasar online, terus operasi pasar, terus dari perikanan juga menyasar untuk teman-teman nelayan. Banyak sekali Pak. Artinya kemarin itu sudah dicoba beberapa kali lah kita rapat begitu sebelum antisipasi sebelum naik kami sudah mengantisipasi itu. Apalagi setelah dia tanggal 3 naik itu setiap hari kita rapat dengan pimpinan untuk merumuskan bagaimana kira-kira intervensi kita masing-masing dinas itu sehingga masyarakat itu ya memang semua berdampak Pak, tapi nggak teman-teman itu Pak. Semua pasti berdampak. Tapi bagaimana teman-teman mahasiswa tadi tidak seperti memberikan permen, uangnya habis-habis. Tapi memang sebagian ada yang beli kail Pak. Seperti token kail, yang listrik bisa untuk bekerja lagi. Kemudian juga benda tadi pajakan motor gratis itu bisa untuk bekerja. Artinya mereka kalau bayar pajak kan lumayan berat. Itu namanya sepertinya. Itulah kira-kira beberapa subsidi yang kami berikan. Tetapi selanjutnya kalau pengen tahu lebih detail nanti bisa kita diskusi lagi karena memang sangat banyak atau nanti di di tayangan itu bisa disebutkan kira-kira ini banyak sekali begitu ya, apa saja gitu ya. Banyak sekali, artinya banyak sekali kalau kita mau cek satu-satu paling tidak cukup waktunya. Yang penting dari pertemuan ini adalah peran teman-teman ini sangat penting Pak. Artinya datanglah ke tempat saya, tidak apa-apa Pak. Kalau demo tidak ada hasil itu lah kita mungkin dari BEM mana. Saya sering demo BEM, KMNI, HMI, semua sudah ke tempat saya BEM semua. Dan terakhir KMNI, karena pengen kenal dulu kan kita. Meskipun SDM sendiri tidak mengurusi istilahnya ke dapur dari teman-teman gini ya Pak ya? Tidak apa-apa, karena apa ya? Kan begini Pak, setiap kepala OPD itu kan diwajibkan untuk mengerti apa program gubernur. Ya. Jadi kami kepala dinas SDM mestinya tidak boleh kami apa sih programnya apa benar tidak tahu saya tidak boleh. Ini semua harus tahu, sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka kan calon-calonnya masyarakat. Kalau masyarakat mungkin nggak tahu tempat kami, ini bisa tahu Pak. Saya pindah nggak tahu. Artinya begitu-begitu, kemudian kami akan kolaborasi banyak dengan BEM Nusantara, dengan teman-teman HMI, teman-teman PMI. Kami sudah berkolaborasi, tapi nanti KMNI ini teman-teman. Tidak apa-apa. Kami berkolaborasi, biar tolong saya juga perlu dibantu. Karena apa? Kemampuan kami untuk meneruskan kepada masyarakat itu juga terbatas. Ada beliau dari pengusaha kecil. Jadi ngerti, oh ternyata Pemprov itu banyak programnya. Tadi tidak seperti Mas B sampaikan, saya PD mobil kota hanya pendidikan, enggak Pak. Kami banyak sekali intervensi, banyak sekali. Dan itu bukan sekedar dibantu hilang. Itu kira-kira. Oke. Jadi itu ya, sahabat TVRJ, banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, diantaranya tadi token ya Pak Nurhalis ya. Dan ini semoga saja bisa memberikan penyemangat ya untuk masyarakat agar di tengah-tengah kondisi yang seperti ini semuanya pada berdampak ya. Tetapi hal tersebut akan pelan-pelan dibantu oleh pemerintah dan masyarakat sendiri atau rakyat sendiri bisa menikmatinya. Nah, kita kembali ke dialog kita di saat ini. Ini kembali ke para mahasiswa. Tadi Pak Nurhalis ini sudah memberikan gambaran bahwa ESDM sendiri sudah memberikan bantuan diantaranya yakni token tadi, dan kemudian welcome juga terhadap para mahasiswa yang demo atau menuangkan aspirasinya di teman-teman ESDM. Nah ini sekarang apa yang membuat dari mahasiswa itu turun ke jalan gitu? Iya, ya. Mungkin yang pasti kenapa mahasiswa turun ke jalan, yang jelas karena kita merasakan langsung, karena kita melihat langsung apa yang dirasakan, apa yang menjadi dampak kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM terhadap masyarakat. Di sini dampaknya sangat besar dan memang bukan salah satunya
bukan salah satu sikap dari mahasiswa bukan hanya turun ke jalan, banyak yang bisa dilakukan, termasuk forum pencerdasan. Kita mahasiswa sudah sering melakukan forum pencerdasan melalui internal mahasiswa, melalui langsung masyarakat, dan yang pasti juga ada unjuk rasa atau kita bertemu pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nurholis tadi, itu merupakan token, bantuan token itu merupakan salah satu hal yang seharusnya dilakukan juga oleh pemerintah pusat, bukan hanya bantuan tunai secara langsung. Karena kalau bantuan tunai secara langsung, ya itu kan seperti hanya obat sesaat. Tapi kalau kita langsung berikan bantuan, misal tunai secara langsung, tapi dengan pengawasan yang jelas dari pemerintah, kemana uang ini harus dibersihkan, uang ini harus dibuat untuk apa, itu lebih jelas, lebih menjadi, kalau Pak Nurholis katakan tadi, menjadi kain untuk masyarakat untuk dapat melakukan hal yang lain. Jadi memang peran pemerintah untuk saat ini harus lebih masuk ke dalam masyarakat. Mungkin bisa terus berkomunikasi dengan mahasiswa sebagai yang dapat melihat langsung Pak Nurholis sebagai corong dari masyarakat untuk menyampaikan ke pusat. Jadi itu sangat harus selalu dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada tambahan Pak Nurholis jawab. Ya, jadi saya terima kasih. Artinya itu tadi Mas, setiap unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman adik-adik ini jangan sampai terus kita menghindar. Karena kata menghindar, beliau akan menerjemahkan sendiri apa program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Contoh seperti ini, barangkali kalau kita tidak ketemu, mereka tidak membaca, protes saja. Apa menurut? Padahal ternyata mereka juga dulu benar Pak sampai itu misalnya token memberi KL. Ya memang kita ada yang memberi KL, ada yang memberikan langsung seperti BRT. Itu banyak Pak. Artinya kalau bantuan langsung itu tidak boleh tumpang tindih. Kalau sudah BRT nggak boleh bantuan langsung yang lain, nggak boleh itu titik kasih itu. Tetapi di provinsi ini melihat ada peluang-peluang lain untuk mengintervensi masyarakat, mulai dari petani, nelayan, kemudian pengusaha kecil, itu semua kita akomodir sehingga intervensi itu bisa inflasi itu bisa kita tekan, dampaknya juga bisa kita minimalisir. Yang ingin kami sampaikan, tolong yang begini juga teman-teman sampaikan kepada masyarakat, karena dari mereka lah masyarakat itu sering curhat ke teman-teman mahasiswa juga sering melihat apa yang terjadi di dalam masyarakat yang mereka tidak bisa sampaikan lewat teman-teman mahasiswa. Buat kami tidak masalah kalau teman-teman mau unjuk rasa, tidak masalah, tapi unjuk rasa saja kami terima. Yang penting itu informasi tersampaikan kepada teman masyarakat semua. Kalau kami sudah banyak berbuat di provinsi, jadi tidak masalah Pak. Ada teman-teman BM. Artinya kalau saya yakin Pak, setelah ketemu kami itu berikutnya tidak ada unjuk rasa. Mereka ya apa mas caranya ini? Itu lebih bagus lagi. Ya apa mas caranya, misalnya dulu juga mengenai energi terbarukan dari PPB. Oh bla bla bla. Saya kasih mana? Nah tugas kamu bantulah saya untuk menyiarkan itu kepada masyarakat. Itu lebih bagus lagi ketika sudah terkomunikasi dengan baik, kita akan berkolaborasi. Ini namanya masyarakat. Artinya kami dengan teman-teman kolaborasi biar masyarakat luas beritahu Pak, sehingga program seperti ini. Tidak apa-apa kita dengan undang nanti, undang mungkin kita apa atau tempat lain biar masyarakat tahu apa yang kami berbuat. Kalau kami sudah berbuat, masuk pada launching kemarin, ke depan akan terus Pak. Tentunya tidak bisa langsung berangkat, kita tidak bisa. Step by step, ini bisa tempat saya, ini desa di mana, tempatnya nanti pasar murah itu di mana, kemudian pajak kendaraan bermotor itu beda-beda objek Pak. Sehingga akan lebih rata karena beda objek. Misalnya yang PKB belum tentu yang dapat token itu teman-teman yang dapat pembahasan pajak kendaraan bermotor. Jadi intinya kami di Pemprov sudah banyak berbuat.
untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM maupun mencegah lebih tingginya inflasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Mas Dwi, ini Pak ISDM-nya ini sudah action dulu ya? Apakah terus tetap turun ke jalan atau seperti apa? Karena gini, mungkin kalau turun ke jalan pressure-nya itu adalah ke pemerintah pusat ya, mungkin demikian ya. Karena ada sendiri bahwa pengalihan BBM itu teman-teman daerah sudah action seperti halnya token tadi ya, untuk meringankan beban rakyat masyarakat di ESDM ya. Itu salah satu di dinasnya Pak Nurholis. Nah, ini gimana? Apakah Anda tetap turun ke jalan atau seperti apa kan? Saya bicara eskalasi gerakan mahasiswa hari ini dulu. Yang pertama adalah keterbukaan lembaga. Kalau Pak Nurholis menyampaikan ya kita duduk bersama terbuka untuk mahasiswa sebagainya, itu rasanya bagi kami wajib. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan unit-unit di bawahnya untuk terbuka dengan kami. Dan yang kedua adalah tidak bisa kemudian satu kedinasan itu bertanggung jawab untuk kebijakan yang regional atau nasional seperti ini. Kita perlu bahkan untuk menyampaikan kenaikan BBM, kita lihat Pak Jokowi duduk dengan siapa aja. Banyak kementerian, bukan hanya Kementerian Keuangan. Jadi yang ingin saya sampaikan dan tegaskan di sini adalah tidak ada lembaga yang luput dari demo mahasiswa hari ini yang berkaitan dengan kenaikan BBM. Yang artinya adalah semuanya bertanggung jawab. Instrumen yang kemudian dijanjikan dalam permen melalui DAU dan sebagainya, dalam alokasi khusus ataupun umum pada tingkat daerah, kalaupun memang pemerintah daerah ataupun kota memiliki program-program, saya rasa itu wajib karena memang itu konsekuensi logis daripada tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau mahasiswa disuruh buat kebijakan, itu nggak bisa. Palu mana yang ingin kita sahkan, kan gitu. Jadi yang bisa kami lakukan di sini adalah monitoring. Karena bagi saya sendiri, kita bukan hanya bicara kebijakan, kita juga bicara masyarakat hari ini. Pemerintah juga harus tahu, pemerintah kota juga harus tahu bagaimana kondisi pasar di timur Surabaya. Penurunan daya beli masyarakat sampai 40%, omset turun sampai 50%. Itu yang harus diukur. Bukan hanya kebijakan yang kemudian direncanakan secara jangka panjang, dampaknya dibutuhkan, tapi perkembangan itulah yang kemudian harus diketahui terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Dan jangan dikira bahwa mahasiswa selalu gerakan oposisi daripada pemerintah. Saya sepakat dengan Pak Nurholis, bagaimana mahasiswa hari ini juga sebagai mitra dalam pembangunan dan perbaikan. Jadi ketidaktahuan kami akan gerakan-gerakan pemerintah yang belum terasa dampaknya itulah yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat. Sehingga bukan hanya kami tahu, tapi kami juga bisa mengontrol atas kebijakan tersebut. Kami mengetahui dampaknya secara konkret yang jelas terukur. Jadi yang ingin kami sampaikan sebagai mahasiswa adalah kami mohon pertanggungjawaban atas kebijakan ini melalui instrumen apapun, melalui alokasi anggaran apapun. Bahkan dalam diskusi kami sampai untuk merekomendasikan bagaimana pemerintah mengevaluasi proyek-proyek strategis, apakah kemudian berdampak dan langsung untuk penurunan angka inflasi atau seperti apa. Dan satu pesan terakhir bagi saya, dari saya untuk pemerintah adalah mari percaya diri akan solusi yang diberikan. My Pertamina harus sudah direalisasikan ya. Pemerintah harus percaya diri karena saya lihat pemerintah beberapa kebijakan terutama di masa pandemi tidak percaya untuk mengelaborasi antara teknologi dengan kebijakan. Dan saya rasa My Pertamina harus menjadi langkah lanjutan untuk menunjukkan bahwa pemerintah percaya diri nih untuk membuat kebijakan mengelaborasikan dengan teknologi. Karena kebocoran terbesar itu karena sistem pendataan kita yang kurang mampu monitoring di tingkat bawah, bukan pada tingkat BPA migas. Karena memang BPA migas tidak mampu untuk memproduksi lebih, bukan untuk mendistribusikan migasnya. Seperti itu rekomendasi yang ingin kami sampaikan. Pak Nurholis, berarti teman-teman mahasiswa ini ready untuk diajak duduk bareng bersama teman-teman dari pemerintah, mungkin dari ESDM sendiri, gitu ya tadi ya, agar ada sejalan antara program-program pemerintah dan tepat sasaran begitu. Ini tadi kalau melihat dari dua tanggapan dari mahasiswa ini tadi, Pak, siap untuk menjadi istilahnya partner lah untuk, meskipun ini adik-adik ini anak-anak dari teman-teman ESDM ya, ini apa ini dari dua tanggapan mahasiswa ini? Jadi begini Mas, garis dari gubernur kami bahwa jelas ketika adik-adik ini unjuk rasa, tolong bakal diterima dan jelaskan sejelas-jelasnya.
Tidak ada opsi itu, enggak ada. Tolong diterima. Jelas. Tolong diterima jelas-jelasnya. Seperti sampaikan Mas Dwi tadi, ini kan hanya contoh dari kami, Pak. Kami duduk bersama, Gubernur duduk bersama mengumpulkan teman-teman OPD itu yang punya program kegiatan baru, bukan yang kemarin sudah jalan tidak. Misalnya dinas sosial, apa yang bisa kamu lakukan? UMKM, apa yang bisa kamu lakukan? Dinas pendidikan, apa yang bisa kamu lakukan? Perhubungan, apa yang bisa kamu lakukan? Bapenda, apa yang bisa kamu lakukan? Pertanian, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi semua itu terorganisir, Mas. Bukan kami sporadis sendiri, enggak. Jadi kami itu di bawah komando gubernur itu, ya kebetulan aja listrik itu mitra PLN itu kami, kebetulan saja. Mungkin di pertanian juga ada pertanian, angkutan umum dan sebagainya itu mungkin dari Bapenda. Beda-beda karena kami kan kepanjangan yang melaksanakan tugas-tugas gubernur. Ya kalau panjang nanti tidak kami tidak sendiri, banyak kami contoh saja itu loh. Semua sudah kebagian dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan areanya masing-masing. Sehingga kami akan bergerak bersama-sama untuk bagaimana caranya biar dampak ini tidak terlalu berat buat masyarakat, biar inflasi itu bisa ditekan di Jawa Timur gitu. Terkait dengan kegiatan teman-teman monggo saja. Kami sudah sering, Mas, diskusi. Kadang mau satu dimulai lagi tidak mau, enak kita koordinasi. Yang terjadi dengan BEM Nusantara, dengan GMNI, nanti baru mau akan dengan PMI, dengan HM. Kami sudah biasa, Mas. Artinya karena buat kami kebijakan gubernur itu ini harus disampaikan di mahasiswa ini. Ojo delay, gitu loh, Pak. Tidak ketemu, Pak. Karena mereka akan menyimpulkan sendiri kalau tidak dapat info yang benar dari kita, dari kami. Akan menyimpulkan sendiri. Oh, ini gak jelas, masih begitu. Kenapa mereka mau begitu aja deh? Ya karena saya ngandani, Pak. Kenapa karena saya ngandani? Ya demo harus diterima. Buat kami tetap tidak apa-apa. Cuma sebenarnya nggak usah lapor ke Anda, langsung ke tempat saya aja. Cuman karena ruangannya kecil, kadang-kadang kami tidak bisa, uang 50 cuma nggak bisa. Perwakilan ruangan saya sempit, 5 orang, 10 orang boleh lah. Kalau mau diskusi ya buat talkshow gini, Pak. Yeah. Jadi sekali lagi saya apresiasi acara seperti ini. Bagi ke depannya kayak berpindah-pindah saya dari BEM ini yang muda, dari teman-teman Untar, dari Unesa, itu adik-adik saya semua, teman-teman saya semua, bukan adik teman-teman saya semua. Jika mereka juga harus menerima informasi yang utuh, sehingga yang masuk ke masyarakat juga utuh. Kalau informasi dari mereka tidak utuh, hanya sepotong-potong gitu ya? Hanya butuh saja, nggak utuh, akhirnya yang terjadi akhirnya info itu nggak jelas kan, berdampak pada sikap-sikap juga teman mahasiswa. Dan itu monggo kalau mau berlanjut nantinya, kalau lebih lanjut tidak apa-apa. Kami di tahun kami Senin kami sudah diundang oleh BEM Nusantara terkait apa? Energi terbarukan, tidak apa-apa. Karena masyarakat tidak ngerti apa sih gubernur laporan misalnya. Apa yang dilakukan oleh gubernur terkait dengan mungkin intervensi untuk energi terbarukan ini, mereka tidak tahu. Saya diundang, ya saya akan datang biar teman-teman tahu. Mungkin nanti dari mana lagi, oh Pak ini urusan tambang ini kok ruwet, apa kebijakan sampai nanti saya diundang lagi, tidak apa-apa. Biar semua jelas, Pak. Kita buka sejelas-jelasnya, panjang sudah pernah ke tempat saya, jelas, gak ada yang kami tutupi, Pak. Ini uangnya rakyat. Itu kebijakan gubernur itu juga harus melindungi dan menyejahterakan masyarakat, khususnya Jawa Timur. Saya kira itu, Mas. Jadi intinya open ya pemerintah, khususnya untuk teman-teman dari ESDM Jawa Timur. Dan saya beralih ke Abah Eko. Abah, ini tadi kan melihat dari obrolan ke mahasiswa, kemudian bersama ESDM sendiri. Anda sendiri melihat mahasiswa, peran mahasiswa terhadap pengalihan subsidi kayak gimana? Apakah harus apa yang diinginkan oleh para pedagang ini terhadap mahasiswa itu? Terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Nurholis.
beliau itu orangnya terbuka dan memang tidak harus ditutup-tutupi. Siapapun rakyat itu, baik PKL, baik mahasiswa, siapapun boleh. Itu namanya terbuka. Jadi teriakan PKL itu kenapa sih? Kok PKL itu tidak dibantu dari segi modal? Padahal modal itu juga untuk penghidupan kita, juga untuk biaya anak-anak sekolah, juga untuk membiayai listrik dan segala-galanya yang terkait dengan kehidupan. Jadi tolong perhatian pemerintah. PKL lho Pak, gak diobrak itu untungan. Kemana pemerintahnya? Dan kemana juga mahasiswanya ketika itu? Berarti meminta kepada mahasiswa ya, sekaligus juga mestinya didorong, karena itu ya. untuk penghidupannya juga dia juga. Meskipun bukan anakku lah ya, anaknya teman-teman PKL kan untuk membiayai anak ke sekolah. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SD. Gitu. Itu yang diminta loh ya mahasiswa. Itu kan ya? Justru mahasiswa ini saya rasa SDM-nya yang menutupi semua, mumpuni semua. Jadi biar bisa menjadi jembatan begitu ya? Maksud saya seperti itu. Oke. Kalau Pak Dokter? Jadi begini Pak Eko, kami terkait mengatasi dampak kenaikan BBM ini di bidang ekonomi, artinya untuk pengusaha kecil kami juga ada beberapa dinas koperasi itu. Kami memberikan bantuan 600.000 per pelaku usaha kepada sekitar 30.000 pelaku usaha. Tentunya karena kami terbatas, itu dibagi kepada masing-masing dinas di kabupaten kota. Mungkin daftarnya masuk enggak di dinas koperasi Lingkar Surabaya, kalau masuknya dapat itu. Jadi sekitar 18 miliar yang kita ucapkan dan bantu untuk 30.000 pelaku usaha. Tapi yang bagi nanti otomatis kepada dinas koperasi kabupaten kota, mereka yang ada daftarnya di situ. Mudah-mudahan penjaringan ada sana daftarnya dari kota Surabaya gitu Pak. Tentunya di Pemkot sendiri kita juga sudah ada upaya-upaya untuk kesana gitu Pak. Tapi yang dilakukan provinsi itu tadi pelaku usaha, bukan uang cair apa saja, tapi itu pelaku usaha, sehingga itu bisa untuk tambahan modal seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Banyak saran loh ini Bapak Mas ya dari teman-teman ESDM Jawa Timur tadi dari provinsi ini Mas, bukan SDM masih sedikit. Iya. Kalau kita ngomong sebagai orang provinsi, jadi kalau menjadi Pak Eko masalah apa modal, kami ada yang ke sana. Mungkin nanti nelayan ada sampai nelayan kami ada program ke sana. Jadi kalau semua saya sampaikan di sini kan tidak cukup waktunya. Betul. Makanya nanti mungkin lebih bisa kita tidak lanjut lagi detailnya, atau nanti mungkin grafisnya ketika sampai tayangan dari tim grafisnya bisa disebutkan ini loh yang sudah dilakukan Pemkot. Sehingga ketika nanti itu ditayangkan ke YouTube atau orang tahu ada banyak ternyata yang dilakukan. Saya kira itu. Tuh. Ya. Benar kan Mas Fadil dan juga Mas Dwi, Pak Eko ya, bahwa pemerintah provinsi untuk di daerah nih ya sudah melakukan action, tinggal nanti bagaimana untuk pemerintah provinsi pusatnya sendiri begitu ya. Dan nah tadi ada cara yang sempat tergelitik saya dari menjadi monitoring, siap untuk melakukan pengawasan peran mahasiswa ini terhadap pengalihan subsidi BBM. Anda sendiri kan sebagai seorang yang tentu mahasiswa, berarti mahal ya, paling tinggi ya. Ada cara yang Anda inginkan atau Anda yang ingin lakukan dalam peran mahasiswa terhadap pengalihan subsidi BBM ini? Terakhir? Ya. Kalau soal pengalihan subsidi BBM dan kita sebagai diajak pemerintah untuk untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan langsung dari pengalihan subsidi BBM, memang
teman-teman mahasiswa pasti akan siap untuk melakukan pengawasan di sini. Tapi kan yang menjadi perkaranya ketika mahasiswa tidak diberikan transparan data soal turunnya BLT atau bantuan tunai atau bantuan tadi. Jadi kita sebagai mahasiswa akan selalu melakukan monitoring bisa kita, entah itu melalui media, entah itu langsung kita turun kepada masyarakat, pasti akan kita lakukan. Tapi yang terjadi belakangan ini emang yang kita lihat dari website pemerintah pusat, untuk kita mencari data itu juga sangat susah. Ada beberapa, misal contoh saja kemarin kita mencari soal undang-undang soal bantuan soal BBM. Kita ada di situ di website itu soal filenya, tapi kita pencet tapi datanya tidak bisa. Jadi untuk membantu mahasiswa melakukan monitoring, kita meminta kepada pemerintah untuk melakukan transparansi, entah melalui website, entah melalui media sosial, agar bisa membantu mahasiswa juga untuk melakukan monitoring pengalihan subsidi. Intinya bahwa Anda ready, siap ya untuk menjadi partner atau kolaborasi bersama teman-teman pemerintah begitu ya? Iya, mahasiswa selalu ready. Oke. Dan untuk Mas Dwi? Oke, saya menambahkan. Jadi memang kalau pembahasan soal birokrasi, konkret saja mungkin. Jadi kalau soal keterbukaan data memang kita alami, jadi sangat susah. Dan saya harapkan untuk birokrasi di pemerintah sudah saatnya membahas terkait dengan reformasi birokrasi. Keterbukaan data kepada kami selaku pengawas juga, walaupun tidak di SK-kan ya, kami juga memantau bagaimana efektivitas kebijakan, terutama soal penanganan kemungkinan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dalam kenaikan BBM ini, dan beberapa program yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Nurkolis. Dan yang kedua, dalam closing statement ini saya ingin memberikan dorongan untuk pemerintah ini agar sedikit percaya diri lah untuk menentukan solusi soal proyek Pertamina. Sampai sekarang kami juga belum menemui keputusan yang jelas, karena sebenarnya pengolahan data di Indonesia cukup lambat ya, perlu diperbarui. Bahkan sampai sekarang data KK itu mungkin ada beberapa orang yang kemudian sudah meninggal itu belum diperbarui. Nah, yang kami harapkan adalah bagaimana My Pertamina itu bisa didorong untuk kemudian diterapkan sampai pada tingkat lapangan, untuk pemerintah juga agar tahu unit motor berapa, unit mobil berapa, terus kemudian konsumsi dari BBM itu banyak dihabiskan kemana, dan itu juga bisa sebagai, mungkin tadi Pak Eko menyampaikan, ayo pihak-pihak keamanan di tingkat-tingkat lapangan. Nah, itu bisa juga menjadi dasar seperti itu. Jadi sedikit percaya diri, harus percaya diri bahwa memang bukan kemudian ketika ada masalah kita baru membahas dan seperti ini, tapi bagaimana ada preventif melalui keamanan dan pendistribusian. Terima kasih. Berarti banyak sekali PR ya untuk teman-teman mahasiswa ya, agar bisa menyuarakan aspirasi rakyat atau masyarakat begitu ya. Oke. Dan mungkin Pak Nurkolis ada yang bisa disampaikan di closing statement kali ini terkait dengan peran mahasiswa terhadap peralihan. Sekali lagi, yang pertama perlu saya sampaikan, acara ini bagus, yang seperti ini bagus, sehingga apa yang menjadi keluhan, yang menjadi sumbatan teman-teman masyarakat yang dalam tanda kutip mewakili masyarakat ini bisa terjawab. Yang kedua, kalau teman-teman belum puas atau mungkin ada yang perlu diskusi lagi, monggo kami buka kesempatan luas. Mungkin Pak, tolong aku temukan dengan Pertamina, saya fasilitasi. Memang yang pertama itu barang baru Pak, sosialisasinya pun masih juga belum menyeluruh begitu. Oleh karena itu kalau dari panjenengan Pak, aku sanggup bantu sosialisasi, saya teruskan. Karena main bersama itu kan meskipun tetangga kantor ya, itu kan bukan tupoksi kami lah. Artinya tapi kami ini mitra, kami bisa melakukan intervensi berupa saran dan sebagainya. Kami juga bisa fasilitasi teman-teman mahasiswa lapor demo. Saya sudah kantor Pak, ya bos sampai kurang orang tak, menawari begitu. Kalau orang mau sosialisasi, saya bantu. Sampai kurang pengawas tak, kalau kurang saya bantu. Tidak apa-apa Pak. Kemudian pertama yang dekat dengan kami kantornya. Jadi intinya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa, Pak Eko dari usaha mikro, usaha kecil,
Tidak apa-apa. Kita lanjut lagi. Mungkin tidak harus seperti ini. Di kantor kami ada warung, di kantor kami ada kafe. Mas aku tak rono kita ngobrol. Tidak apa-apa. Kalau begini kan terikat waktu. Kami terbuka 24 jam Pak. Handphone saya tidak pernah mati. Tapi ngomong di sini, ya aku iko, ya aku ada ngomong gitu. Ya aku tuh kalau kalian belum tersiman nggak bisa. Tapi ini 24 jam handphone saya Pak. Kalau panjang ada keluhan dan sebagainya, monggo. Ini kami memberi akses luas kepada panjenengan semua. Kalau mau ke kantor, monggo diskusi lebih lanjut. Kalau mau bertelepon pagi apa dan sebagainya, saya akan jawab. Itu kira-kira. Terima kasih kepada teman-teman semua. Oke, kalau Pak Eko sendiri closing statement mungkin sedikit saja Pak Eko. Saya minta dari pemerintah, dari mahasiswa, apabila ada obraan, mereka kan juga punya hak berjualan di tanah airnya sendiri, ya kan? Kenapa kok diobrak tok ae? Maksudnya apa? Jadi perhatikan PKL, akan saya perhatikan juga pejabat, karena PKL itu dibutuhkan ketika pendulang suara. Hanya itu toh. Dewi tadi kampanye baru butuh PKL, baru butuh mahasiswa. Ayo bareng-bareng. Tapi tenang aja, habis diskusi nanti pasti teman-teman mahasiswa akan membantu teman-teman PKL begitu Pak Eko ya. Ya, siap. Semoga ya. Siap. Baik Eko, terima kasih ya sudah memberikan closing statement. Pak Dr. Nurholis SOS MSI, Kepala Dinas ISDM Jawa Timur. Terima kasih yang Pak Nurholis. Semoga Jawa Timur tetap bangkit dan jaya, kalau nggak salah demikian ya. Jadi Mas, kita tagline-nya itu kan sekarang optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit. Nanti kita suarakan optimis bangkit Jatim. Oke. Mas Fadil, terima kasih sudah memberikan banyak hal. Dan Mas Dwi, sampaikan salam kita semuanya kepada para mahasiswa yang ada di Kota Surabaya. Sukses selalu. Yuk bareng-bareng kita ngomong Optimis Jatim bangkit. Oke, itu dia. Nah, sahabat TVRJ Channel yang sangat luar biasa sekali. Itulah tadi obrolan kita dalam diskusi Katulistiwa yang digelar oleh TVRJ Channel. Dan kali ini peran mahasiswa terhadap pengalihan subsidi BBM. Dan tentunya mahasiswa turun dipastikan membangun. Kita dukung pengalihan subsidi untuk masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran. Saya Yon Samudra pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.